حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat zuhur berjamaah ini, kita bisa menyempatkan sebagian waktu kita untuk ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah ini, semua kita mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ada dua pilar utama dalam keberislaman kita. Kita merujuk pada Al-Quran, dalil-dalil yang termaktub di dalam Al-Quran, dan sekaligus merujuk pada kitab hadis, yang tentu saja ini kitab hadis, hadis-hadisnya yang sahih. Kalau kita belajar kepada para ulama kita, kumpulan kitab hadis yang paling utama adalah merujuk pada kitab Sahih Bukhari, dan yang kedua merujuk pada kitab Sahih Muslim. Tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama kita mengenai status yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Saya garis bawahi, tidak ada seorang ulama yang meragukan kitab Sahih Bukhari ataupun kitab Sahih Muslim, dan semua yang termaktub di dalamnya disepakati sebagai hadis-hadis yang sahih. Namun harus kita cermati, dalam memahami hadis, para ulama ada potensi beda pendapat dalam memahami, meskipun redaksi yang dirujuk itu sama. Bukan hanya itu, nas Al-Quran yang ada termaktub dalam mushaf kita, meskipun teks yang termaktub itu sama, tetapi cara memahaminya bisa beragam. Saya ambil contoh, nas Al-Quran. Kita sebelum sholat diperintahkan untuk berwudu. Tetapi bagaimana cara berwudu itu? Ada sesuatu yang beda dalam memahami. Contoh, wamsahu biru'usikum. Secara harfiah, teksnya jelas tertulis wamsahu biru'usikum. Perintah untuk mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Saya garis bawahi, perintah untuk mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Tapi masalahnya, redaksi
teks Quran menyebutnya wamsahu biru'usikum bisa bermakna mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala. Disinilah para ulama beda pendapat. Meskipun nas yang dirujuk itu sama, tapi cara memahami bisa berbeda. Berkaitan dengan hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, ada satu hadis yang tentu saja ini pelajaran bagi kita, terutama bagi kita generasi Gen Z. Ini penting. Ada hadis yang bunyinya demikian. An Anas radhiyallahu an. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu an. Beliau menceritakan di dalam kitab Sahih Muslim itu, anna rajulan qala, telah berkata seorang laki-laki. Sesungguhnya ada seorang laki-laki telah berkata atau bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan laki-laki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Aina abi? Kalau diterjemahkan secara harfiah, aina abi, di mana bapakku? Maka Nabi menjawab, huwa finnar, dia di neraka. Nabi mengatakan demikian bukan berasal dari hawa nafsunya. Nabi mengatakan demikian atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Beliau berkata, finnar, ketika ditanya, aina abi? Jawaban Nabi yang demikian tentu saja membuat sang laki-laki yang bertanya tadi agak shock. Dia merasa tidak happy dengan jawaban Nabi itu. Ketika ditanya, aina abi? Maka Nabi menjawab, huwa finnar. Ketika melihat ekspresi seperti itu, buru-buru Nabi kemudian melanjutkan jawabannya. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, inna abi wa abaka finnar. Hadis ini sahih, tapi cara pemaknaannya yang bisa berbeda. Kalau diterjemahkan secara harfiah, garis bawahi, kalau diterjemahkan secara harfiah, inna abi wa abaka finnar, secara harfiah, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Ini kalau secara harfiah. Masalahnya, kuncinya pada satu kata ini. Apakah abi, aba, itu otomatis bermakna bapak? Atau juga bisa ada makna yang lain? Ini masalahnya di satu kata ini. Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada pendapat mayoritas, ada pendapat minoritas. Pendapat mayoritas generasi salaf terdahulu. Pendapat minoritas generasi era belakangan. Bagaimana pendapat mayoritas? Ketika memahami hadis ini, inna abi wa abaka finnar, itu maksudnya sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka. Ini pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat minoritas, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Ini makna yang dipilih dari pendapat minoritas. Nah, sekarang saya mencoba untuk memahami dalam perspektif Quran. Apakah istilah abi, aba itu harus bermakna bapak? Atau menurut Quran sendiri bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek? Inilah yang perlu dicermati. Ini bukan tafsir, ini bukan takwil. Tolong dicatat. Ini bukan tafsir, ini bukan takwil. Tapi redaksi bahasa Arab memang punya potensi beragam makna. Dari istilah aba, abun. Kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim,
Misalnya ayat yang berbunyi, Am kuntum suhada'a id hadaral Ya'qubal maut. Di dalam ayat 133, ayatnya agak panjang. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Ingatlah tatkala Nabi Yakub menghadapi kematian, Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya. Ya. Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? Idz qala li banihi. Ingatlah tatkala dia Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Jadi aba itu bentuk jamak dari abun aba. Jamaknya aba. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, bukan takwil, bukan tafsir. Istilah aba itu apa di sini? Siapa yang dimaksud dengan aba, bapak-bapak Yakub itu? Pertama, Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidah. Bapak-bapak Nabi Yakub itu yang dimaksud adalah Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kepada Tuhan yang satu itu, kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Pertanyaannya sekarang, redaksi Quran jelas menggunakan kata aba. Arti harfiahnya bapak-bapak. Pertanyaannya, apakah Ibrahim itu bapaknya Nabi Yakub? Bukan. Dia kakeknya Nabi Yakub. Apakah Ismail itu bapaknya Nabi Yakub? Bukan. Dia adalah pamannya Nabi Yakub. Apakah Ishak itu bapaknya Nabi Yakub? Yes, benar. Beliau adalah bapaknya Nabi Yakub. Meskipun redaksi Quran menggunakan kata aba, bentuk jamak dari abun, bapak, itu maknanya 3 level. Bisa bapak kandung, bisa paman, dan juga bisa kakek. Jadi tidak otomatis bermakna sekedar bapak. Pendapat yang pertama, menerjemahkan itu sebagai paman, berdasarkan ayat Quran ini bisa diterima. Inna abi wa abaka finnar, maksudnya pamanku dan pamanmu ada di neraka. Ini bukan sekedar redaksi hadis, tapi dikonfirmasi dalam Quran. Apakah betul pamannya Nabi ada di neraka? Jawabannya iya. Maka ayat Quran menegaskan, Tabbat yada abi lahabi watab ila akhirih. Nas Quran menyebutkan yang ada di dalam neraka itu adalah pamannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bapak kandungnya. Ini kalau dikonfirmasi dengan Quran. Sedangkan dalam Quran tidak ada penjelasan di mana bapak kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdasarkan kitab sirah, berdasarkan kitab-kitab tarikh, ada informasi bahwa Abdul Muttalib ketika beliau hidup, bangsa Arab itu terpecah menjadi 3 kelompok. Beribadah di tempat yang sama, di Ka'bah, tapi mereka, bangsa Arab ini terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum Kristen Arab. Yang kedua, kaum pagan Arab. Kalau disebut pagan itu berarti menyembah dewa-dewa melalui berhala-berhala itu. Kaum musyrik kalau bahasa sederhana. Yang ketiga, yang disebut kaum Hanif. Siapa itu kaum Hanif? Mereka yang beribadah kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara patung, tanpa perantara gambar. Inilah yang mengikuti imannya Nabi Ismail. Jadi ada 3. Mereka semua beribadah di tempat yang sama, di Ka'bah itu. Dan ada buktinya.
Untuk kaum Kristen Arab, mereka menyembah menghadap ke Baitul Haram. Di situ ada gambar. Gambar apa? Gambar Bunda Maria menggendong putra bayinya bernama Isa Al-Masih di dinding Ka'bah. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab tarikh. Dan juga dikonfirmasi dalam dokumen Bapak Gereja era generasi terdahulu yang hidup pada keempat Masehi yang bernama Santo Theophanes, Santo Epiphanius, abad keempat Masehi, menulis buku yang bernama Panarion, menjelaskan ada kelompok Kristen Arab ya yang beribadah di kota Makkah itu, dan mereka melakukan ekaristi. Kalau ekaristi saya kira paham yang mantan Katolik maupun mantan Protestan. Mempersembahkan roti sajian kepada patung gambar Bunda Maria dan Sayyidina Isa Al-Masih. Dan mereka beribadah di tempat itu. Inilah yang disebut sebagai kaum Kristen Arab. Yang kedua, kaum musyrik Arab yang menyembah dewa-dewa. Dan patung jumlahnya di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Masing-masing suku mendewakan masing-masing patung-patung itu. Dan mafhum kita pasti tahu. Dan kita semua pasti paham. Itu adalah kaum musyrik. Yang ketiga, kaum Hanif. Dia tidak menyembah melalui perantara gambar, tidak menyembah melalui perantara patung, tapi tetap beribadah di situ. Sehingga cara ibadahnya agak berbeda. Yang musyrik maupun yang Kristen Arab tawaf di situ, ya, yang musyrik lebih khusus, mereka tidak menutup aurat. Mereka bersiul dan bertepuk tangan. Tapi yang Hanif membungkus tubuhnya dengan kain penutup aurat. Itu bedanya. Dan ini terjadi sampai ketika Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, Nabi SAW ketika menaklukkan Makkah, semua gambar, semua patung dihapuskan. Sehingga Ka'bah itu bersih. Baik yang di dalam maupun yang di sekitar bangunan Ka'bah. Tidak ada semua. Jadi dari situ kita bisa paham. Kenapa Abdul Muttalib munajat kepada Tuhannya ketika Nabi SAW belum dilahirkan, doanya dikabulkan ketika Ka'bah mau diserbu oleh tentara Abraha. Dan doanya dikabulkan. Kalau begitu, apakah Abdul Muttalib seorang Kristen Arab? Bukan. Apakah seorang musyrikin? Bagian dari orang-orang musyrik? Juga bukan. Yang lebih mendekati kebenaran, dia pasti seorang penganut Hanif. Dari situlah kita bisa mulai paham, berarti Nabi SAW sampai ke atas, tidak ada satupun orang yang terlibat dalam kemusyrikan. Ini kalau kita memahami dari perspektif yang pertama. Yang musyrik itu siapa? Pamannya, bukan bapaknya. Atau jalur ke atas. Sebagaimana penjelasan ulama kita, yakni diantaranya adalah misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menulis kitab tafsir Fathul Ghaib. Beliau menjelaskan demikian. Wa mimma yadullu aidan ala anna ahadam min aba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka minal musyrikin. Berdasarkan ayat yang termaktub dalam surah As-Su'ara ayat 219, beliau menjelaskan tidak ada satupun dari leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka itu yang terlibat sebagai seorang musyrik. Berarti penjelasan para ulama ini mendukung pendapat yang pertama. Kalau pamannya, ya. Tapi kalau bapaknya, impossible, tidak mungkin. Berarti ini pasti mereka penganut yang Hanif. Apalagi dikuatkan dengan ayat yang termaktub di surah Al-Baqarah ayat 129.
Dikatakan ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, yang Rasul itu nanti akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ayat ini menegaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari kalangan mereka. Mereka ini siapa? Ayat 128 menyebutkan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai ya Rabb, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim di hadapan-Mu. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga muslim yang layak di hadapan. Jadi keturunan dari Ibrahim melalui Ismail itu menjadi satu ummah yang juga muslim di hadapan Allah. Ummah itu bukan satu orang. Ummah itu kumpulan banyak orang. Bukan satu generasi, tapi lintas generasi. Dari generasi ke generasi. Itulah yang disebut ummah. Nah, dari sini tahu ayat 128, dua orang muslim itu yang dimaksud adalah Ibrahim dan Ismail. Di ayat 127 disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail, kemudian keduanya bermunajat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kesimpulannya, ayat 127 sampai ayat 129, Ibrahim Muslim, Ismail Muslim. Makanya dia berkata, Rabbana waj'alna muslimaini. Ibrahim dan Ismail Muslim. Kemudian beliau juga munajat, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Keturunan Ibrahim melalui Ismail menjadi apa? Ummatan muslimatan lah. Menjadi satu ummah yang juga muslim di hadapan Allah. Dari ummah yang muslim di hadapan Allah ini diambil satu yang paling istimewa. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas semuanya muslim. Itulah sebabnya para ulama mayoritas mengakui bahwa generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas semuanya Muslim. Itulah sebabnya ini pendapat yang kita bisa rujuk sebagai pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis, berdasarkan Quran, berdasarkan kitab tarikh, berdasarkan kitab sirah. Semua dijadikan satu. Kesimpulannya seragam. Pendapat yang kedua bukan merujuk pada pamannya Nabi, tapi bapaknya Nabi. Jadi redaksi hadis yang berbunyi, Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka, hanya kesimpulannya hadis itu saja. Tidak merujuk Quran, tidak merujuk kitab sirah, tidak merujuk kitab tarikh. Hanya hadis itu saja, satu-satunya. Inilah yang kemudian disebut sebagai pendapat minoritas. Nah, yang berbahaya begini, yang berbahaya. Non-Muslim menggunakan hadis ini untuk memurtadkan kaum muslimin. Berdasarkan pendapat yang kedua. Yang merujuk pada bapak
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis ini dibawakan oleh non-Muslim untuk memurtadkan kaum muslimin, bagaimana kita menjawabnya? Mereka tidak hanya menggunakan hadis-hadis yang doif. Mereka juga bukan menggunakan hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu. Tapi juga hadis sahih pun dijadikan sarana untuk memurtadkan kaum muslimin. Dengan bahasa sederhana begini, hadis ini sahih atau bukan? Kita pasti jawab, ya hadisnya sahih. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaan, kalau hadis ini sahih dan Anda imani sebagai hadis yang benar, berarti Anda bisa pastikan bapak dari nabimu ada di dalam neraka. Sedangkan bagaimana kamu yakin kamu akan berada di dalam surga? Kira-kira apa jawaban kita? Nabimu saja memvonis bapaknya ada di dalam neraka. Lalu bagaimana kamu yakin kamu akan berada di dalam surga? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis ini, nabimu mengakui bahwa dia keturunan orang penyembah berhala. Karena dia berada di dalam neraka. Kira-kira jawaban kita apa? Nah, itulah sebabnya dua pendapat ini memang ada. Ada pendapat mayoritas yang menyebut itu paman, ada pendapat minoritas yang menyebut itu bapak. Semua saya serahkan kepada khalayak untuk menilai mana yang kira-kira lebih netral, mana kira-kira yang lebih masuk akal. Karena kedua-duanya tidak menafsir, kedua-duanya tidak mentakwil, kedua-duanya merujuk pada istilah bahasa Arab abun, yang memang bisa bermakna bapak kandung, bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek. Cuma masalahnya pendapat kedua memilih makna bapak, pendapat pertama memilih makna paman. Silakan dipahami sendiri, saya tidak boleh untuk memaksa saudara untuk pro yang kanan atau pro yang kiri. Tapi kita pasti bijak dan bisa memahami mana yang lebih tepat dengan kebenaran. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.